Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Zulkifli Emabas. Kali ini mempersembahkan sebuah diskusi bersama dengan beberapa orang pendeta ya, dengan tema seputar Yesus dan juga firman. Sahabat sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga salam dan taslim kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, di mana itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita sebagai penyembah Allah dan juga sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat, kembali saya ingin mengingatkan bahwa kami dari YPM ya, Yayasan Pembinaan Mu'alaf ya, dan terkait dengan hal-hal yang sifatnya pembinaan dan juga hal-hal yang bersifat pencegahan daripada pemurtadan itu adalah merupakan satu program kerja yang ada di dalam gerakan Mu'alaf Center ya. Untuk itulah kemudian seperti biasa saya ingin menyarankan dan menghimbau kepada sahabat dimanapun berada untuk menyalurkan zakatnya kepada kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Kaitannya dengan penyaluran zakat ini, kita sudah sertakan nomor rekening Yayasan Pembinaan Mu'alafnya di Bank Syariah Mandiri. Ya, semoga apa yang sahabat-sahabat sekalian berikan berupa zakat itu bisa bermanfaat yang sangat luar biasa terhadap kehidupan para sahabat dan juga terhadap mereka yang menerima zakat yang kita salurkan kelak. Saya kira seperti itu para sahabat. Sekali lagi saya pribadi sangat berharap kepada sahabat sekalian untuk menyalurkan zakatnya di yayasan kita. Apalagi yayasan kita ini adalah yayasan baru. Dan alhamdulillah saat sekarang kita sudah ada markas, di mana markas ini adalah titik tumpu daripada gerakan secara offline, gerakan kita dalam mengkanter setiap gerakan-gerakan pemurtadan di Indonesia pada umumnya. Untuk itulah sahabat-sahabat sekalian, ya dengan segala kerendahan hati saya berharap kepada sahabat untuk menyalurkan zakatnya melalui YPM At-Tauhid atau Mu'alaf Center yang ada di bawah binaan kita selama ini. Demikian para sahabat sekalian, akhir kalam saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Ini loh Pak, simpel pertanyaan jawab A iya, B tidak aja tidak bisa, gimana mau berdiskusi. Sekarang saya tanya, apakah manusia, apakah malaikat itu bisa mengatur Allah? A, sanggup. B, tidak sanggup. Ya saya ulang ya, apakah manusia atau malaikat itu sanggup mengatur Allah? Pertanyaannya A, sanggup, B, tidak sanggup. Itu dulu. Nanti kalau Bapak sudah bisa jawab, berarti bisa jawab semua pertanyaan Bapak yang Bapak sampaikan. Ya. Oke, selamat pagi. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya, amin. Manusia tidak dapat mengatur Allah, tetapi manusia bisa berharap, bisa bermohon, bisa meminta kepada Allah. Tergantung Allah mau mengabulkan atau tidak. Berbeda dengan Tuhan sebelah, diatur oleh keinginan gereja. Kak, ambil minyak. Saya kira itu dagang. Negara Arab menjadi kaya karena minyak, ya. Eksplor minyak di Arab sana. Tenaga kerjanya dari mana? Kalau bukan orang Barat. Kenapa harus memakai orang Barat? Karena kualitas orang Arab sendiri kan masih kurang. Memakai orang Arab. Tidak mungkin orang-orang Barat boleh datang mau bekerja di sana kalau memang tidak ada izin dari negara tersebut. Karena mereka membutuhkan tenaganya, termasuk pembangunan masjid di Saudi Arabia sana. Ya, siapa di situ tenaganya? Siapa sih otaknya di situ? Kalau bukan orang dari Barat sana yang membangun, kenapa bukan dari Arab sendiri? Kalau orang Barat tidak mengizinkan, kalau orang Arab, pemerintahan Arab Saudi tidak mengizinkan orang, atau pemerintahan Arab lah secara keseluruhan, mau di Bahrain, mau di negara-negara yang maju, Kuwait dan segala macam. Kalau tidak ada izin datang tenaga kerja,
atau kontrak kerja, nggak mungkin mereka datang. Oke, ingat ya, orang Amerika itu punya cadangan minyak itu luar biasa. Sekarang cadangan minyak di Arab sana kan udah menurun. Oke, makanya sekarang mereka mulai membuka hubungan bilateral dengan orang-orang Yahudi, orang Israel. Karena apa? Mereka membutuhkan teknologi itu. Karena kalau hanya berlandaskan akan minyak saja, sudah mau habis kan? Minyak di Arab sana udah mulai habis, Pak. Ingat itu. Dan yang memperkaya negara Arab karena minyaknya. Jadi bukan karena orang-orang bule yang menghancurkan mereka atau mau membuat mereka teroris atau tidak. Justru orang bule ke sana untuk membangun negara itu. Dan sekarang negara itu menjadi negara kaya. Karena apa? Karena minyak. Seandainya dia punya minyak banyak tetapi dia miskin, itu perlu dipertanyakan. Tetapi itu juga kan harus dilihat kebijakan apa yang dipakai oleh pemerintah setempat. Thank you. Terlepas daripada karangan bebas ya yang Saudari Herni sampaikan ini, ya itu juga adalah penggenapan nubuatan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Lalu kemudian di dalam Yesaya 60 ya, pintu gerbang Mekah itu senantiasa terbuka untuk para peziarah umroh maupun haji dari seluruh negara mereka. Mereka di luar negara daripada Mekah itu memberikan kekayaannya kepada negeri yang tadinya gersang. Ayat 11, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Itu nubuatan yang harus tergenapi. Jadi wajar ketika sekarang itu kejayaan kerajaan Allah itu adanya di Mekah. Ya, Anda harus usap dada aja. Itu fakta, itu kenyataan yang harus Anda lihat saat sekarang. Karunia Roh Kudus adalah pemberian dari Roh Kudus setelah orang bertobat dan percaya dan memberi diri baptis, ada pengampunan dosa. Baru setelah itu ada karunia Roh Kudus. Karunia itu adalah pemberian Roh Kudus yang berhubungan dengan keselamatan. Demikian, Bapak. Roh Kudus itu sendiri apa ya? Dan Roh Kudus itu berasal dari bahasa apa sebenarnya? Seluruh isi kitab suci adalah wahyu Allah kepada para nabi dan rasul yang dituliskan oleh para penulis kitab suci menurut ilham Allah. Mana ayatnya bahwa firman itu telah menjadi manusia? Yohanes 1 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 7, yang ada di sorga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman itu adalah perkataan Allah. Kata-kata yang keluar dari mulut Allah, Yesaya 55 ayat 11. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dengan apakah Allah menciptakan langit dan bumi? Dengan berfirman. Firman itu perkataan yang keluar dari mulut Allah untuk menciptakan, telah jadi manusia dalam Yesus Kristus. Demikian. Bagaimana Anda mengatakan seluruh isi kitab Anda itu adalah wahyu dari Allah? Anda tahu dari mana? Sementara Lukas menuliskan karya tulisnya itu berdasarkan hasil penyelidikan. Kalau ilham tidak mungkin menyelidiki. Yang namanya ilham berarti penglihatan dari Tuhan. Apa yang dia lihat itu yang ditulis. Tapi ini kan melakukan penyelidikan. Jadi asumsi aja ini Bapak. Ya. Tentang kejadian atau apapun yang Anda terangkan itu hanya comot-comot dari terjemahan kitabnya agama lain. Coba sesekali teman Kristen kalau berbicara mengenai agama, sekali-sekali percaya diri menggunakan kitabnya sendiri, jangan ambil dari agama lain. Bisa nggak kira-kira ya? Firman yang keluar dari mulutnya Allah menjadi manusia
itu Yesus. Firman yang keluar dari mulut Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul, yang dituliskan para penulis kitab suci atas ilham Allah. Firman yang tertulis di kitab suci itu perlu disaksikan, perlu diberitahukan, perlu disosialisasikan ke seluruh bangsa, suku, kaum, supaya ketika Yesus sang hakim menghakimi atas firman yang tertulis di kitab suci itu, jangan ada nanti protes ketika Yesus datang. Jangan ada protes, saya belum pernah mendengarkan firman itu. Saya hanya tahu Isa Al-Masih. Saya tidak tahu Yesus Kristus. Saya menduga, beranggapan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus. Makanya saya tidak tahu. Ampunilah saya Tuhan. Tidak bisa. Perkataan itu tidak bisa. Ketika Yesus datang sebagai hakim, akan menghakimi sesuai dengan yang tertulis. Makanya Injil harus diberitakan ke seluruh penjuru, seluruh bangsa, seluruh dunia. Supaya setiap suku bangsa, kaum dan bahasa seluruh bangsa mendengar, mengetahui ada peraturan dari sorga, yaitu Injil Kerajaan Sorga. Menurut Injil Kerajaan Sorga itulah akan ada penghakiman. Setuju atau tidak setuju, mau atau tidak mau, waktunya pasti datang. Demikian Bapak. Kalau siang dan malam itu yang menjadi matahari itu firman yang keluar dari mulut siapa? Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah, berarti matahari, alam semesta sama posisinya dengan Yesus. Karena semua yang dikatakan ciptaan berasal dari firman Allah. Sampai di sini paham nggak? Ya, sayangnya Anda menghindar dari saya. Coba Anda konsentrasi dulu dengan satu tema. Firman adalah apa yang keluar dari mulut Allah. Berarti Yesus keluar dari mulut Allah. Ya, alam semesta ini juga keluar dari mulut Allah, berupa pernyataan kehendak Allah. Ya, coba Anda sikapi VN saya ini dengan baik. Sewaktu penyalipan, banyak orang Muslim di grup debat mengejek. Eli, Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Saat itulah Roh Allah harus meninggalkan Yesus di kayu salib. Karena Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Firman yang jadi daging. Allah itu roh, tidak memiliki tubuh jasmani. Tapi di dalam Yesus, Allah memiliki tubuh jasmani. Makanya Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 9, Filipus, tidakkah kau tahu ketika kamu melihat aku, kau melihat Bapa? Karena di dalam aku ada Bapa yang tidak kelihatan. Jadi ketika Yesus disalib, Roh Kudus, Roh Allah tidak ikut disalib. Karena sebelum penyalipan, sebelum Yesus mati di kayu salib, Allah Roh itu sudah meninggalkannya. Supaya Yesus berhasil mati. Kalau Allah di dalam Yesus saat itu tidak akan mati. Jadi Allah telah menentukan Yesus yang untuk menebus dosa seluruh manusia. Karena Allah pertama kali menurunkan hukum Taurat ke orang Israel. Setiap dosa, pelanggaran apapun, harus ada korban anak domba. Dan yang menentukan itu adalah imam. Kalau dosanya kecil, dombanya kecil. Setiap dosa harus ada korban darah. Darah hewan, ternak. Bisa lembu tambun, bisa domba, bisa darah burung merpati. Jadi itu aturan-peraturan yang dibuat Tuhan untuk orang Israel. Sekarang Yesus adalah anak domba Allah. Darahnya sendirilah yang
dikorbankan untuk menebus seluruh dosa manusia. Baik dosa orang yang belum lahir sekalipun nanti. Kalau Yesus belum datang, yang belum lahir ini. Ada 7 keturunan belum lahir, Yesus belum datang 7 keturunan, dosanya itu pun sudah ditebus. Yang namanya manusia ditebus dosanya. Makanya di Efesus 2 ayat 15, dengan matinya Yesus di kayu salib, dia telah membatalkan aturan-peraturan hukum Taurat. Aturan-peraturan hukum Taurat, korban darah anak domba itu yang mau dibatalkannya, bukan hukum Taurat secara keseluruhan. Demikian Bapak. Nih ngarang bebas lagi nih, saudara saya nih. Elia sama Baktani itu hanya cocokologi penulis Matius terhadap Mazmur, kitabnya Daud. Jadi jangan Anda pamer sesuatu yang murahan di depan kami umat Muslim. Kami tahu bahwa Elia sama Baktani itu adalah tindakan cocokologi yang dilakukan oleh pengarang kitab kanonik untuk kemudian mencocokkan dengan apa yang tertulis di dalam kitabnya Bani Israel. Elia sama Baktani itu, ya, itu tidak seperti itu. Orang-orang yang teriak Elia sama lama Sabaktani itu adalah orang yang teriak siang dan malam. Dan itu terjadi bukan hanya sebentar. Itu nubuatannya. Itu bukan sebuah nubuatan maksud saya. Itu adalah cerita, itu adalah kisah yang terjadi pada masa lampau. Kalau Anda mengatakan Yesus teriak bahwa Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, saatnya otak Anda itu tolong difungsikan gitu. Akal itu harus sehat dalam beragama. Kalau Yesus itu adalah Tuhan yang teriak kepada Tuhan, sementara yang Anda katakan rohnya adalah roh Bapa, roh Tuhan, yang teriak itu kan roh dan jasadnya Yesus. Mayat Yesus tidak mungkin teriak tanpa roh. Jadi Anda baiknya belajar lagi. Kalau Anda mengatakan siapa yang melihat aku itu sama melihat Allah, siapa yang melihat Yesus sama melihat dengan Bapaknya, berarti siapa yang membunuh Yesus sama membunuh Bapaknya gitu. Siapa yang membunuh Yesus itu sama dengan membunuh Bapak. Jadi tolong ya, beragama itu menggunakan akal sehat. Jangan memperbodoh diri sendiri dan jangan ngajak-ngajak orang lain untuk bodoh seperti Anda. Belajar lagi. Terima kasih. Firman yang keluar dari mulut Allah, itulah yang menciptakan segala sesuatu. Tetapi firman yang keluar dari mulut Allah itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Yesus sang firman yang menciptakan segala sesuatu. Yesus bukan ciptaan. Tapi di dalam Yesus segala sesuatu, baik di sorga, di bumi, di dalam Yesus sang firman Allah menciptakannya. Demikian. Jadi langit dan bumi diciptakan dengan cara berfirman. Firman itu perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu telah menjadi manusia di dalam Yesus, yaitu Yesus. Jadi Yesus bukan ciptaan. Yesus adalah Tuhan sendiri. Sama seperti saya, Mahadi. Mahadi memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Mahadi itu bukan cuma tubuh saja. Roh saya itu Mahadi. Jiwa saya itu Mahadi. Jadi Mahadi itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jadi Allah itu 3, Allah, firman, dan roh. Jadi di dalam iman kekristenan, Allah itu satu pribadi, firman itu yaitu keluar dari mulut Allah satu pribadi, roh Allah itu satu pribadi adalah Allah sendiri. Jadi walaupun ketiganya tetap satu. Demikian Bapak iman kekristenan ya. Nah, ini makanya saya katakan, kalau Anda itu turun debat lintas agama, sebaiknya Anda membawa serta akal Anda. Jangan akalnya disimpan di rumah. Jadi ditertawain banyak orang, apalagi mengatasnamakan agama. Dan saya lihat di nama Anda ini ada doktor ya. Itu lumayan hebat itu seharusnya. Sayangnya hari ini Anda lupa bawa akal. Anda mengatakan
segala sesuatu yang keluar dari mulut Allah itu adalah firman. Dan Anda katakan segala sesuatu yang keluar dari mulut Allah itu adalah ciptaan. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan Yesus itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Allah. Lantas kemudian Anda mengatakan Yesus itu bukan ciptaan. Nah, inilah susahnya kalau akal tidak dibawa serta dalam diskusi. Kalau Anda merujuk kepada kitab bilangan, ya, kitab bilangan atau Yesaya, ya, Yesaya 55 ayat 11, itu sangat jelas dikatakan ken yihye debari aser yise mipi lo yasub elai rekam ki em asa et aser hapasti. Terus dikatakan di kalimat akhir bahwa we hisli a aser selati, artinya segala sesuatu yang terlontar dari mulut Allah, yaitu kalamullah, perkataan Allah, ucapan Allah, itu semua adalah ciptaan. Apa yang diperintahkan, apa yang dikehendaki oleh Allah tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia sebelum apa yang diucapkan itu tercipta. Makanya ketika Anda mengatakan semua yang keluar dari mulut Allah itu adalah ciptaan, Yesus adalah ciptaan. Kalau Anda mengatakan Yesus bukan ciptaan, otak Anda taruh di mana gitu loh. Yesus adalah manusia yang tercipta dari rahimnya Maria. Anda katakan bukan ciptaan. Sangat disayangkan, kedewasaan Anda tidak ditopang oleh akal yang sehat. 1 Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Siapakah firman itu? Firman itu adalah 1 Yohanes 5 ayat 7, Bapa, firman, Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Dan seluruh firman yang tertulis di kitab suci adalah wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul yang dituliskan oleh para penulis kitab suci atas ilham Allah itu sendiri. Demikian Bapak. Satu poin ya lagi yang harus saya katakan kepada Anda. Yohanes 1 ayat 1 itu bukan firman Allah. Yohanes 1 ayat 1 itu bukan sabda Yesus, bukan perkataan para nabi. Itu adalah jiplakan saduran dari himne Plato, filsafat himne Plato. Jadi sekali lagi saya katakan, ketika Anda berbicara mengenai keyakinan, tolong sandarkan argumentasi Anda itu kepada akal. Karena kalau tidak, maka pernyataan-pernyataan Anda itu tidak ubahnya dengan suara yang keluar dari pantat ayam. Tidak ada ilmu yang bisa diterima di situ, hanya pembodohan dan klaim sesat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Berarti apa yang keluar dari mulut Allah itu Anda katakan sebagai Allah gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang keluar dari mulut Anda, bahwa Anda katakan itu adalah diri Anda. Ketika Anda meludah, itu adalah Anda gitu. Ketika Anda membuang dahak dari mulut Anda itu adalah Anda gitu. Ketika Anda berkata jadilah monyet, dan perkataan Anda itu terjadi, tercipta, berarti monyet itu adalah Anda. Tolong akal itu dipakai gitu ya. Ketika Allah mengatakan ken yehyi debari aser yese mipilo yasu, itu berarti bahwa apa yang terlontar dari mulut Allah tidak akan kembali kepada mulut Allah dengan sia-sia, melainkan yang diperintahkan melalui mulutnya itu instruksinya harus tercipta. Nah, ketika Allah menghendaki Yesus itu lahir tanpa ayah, memerintahkan Gabriel datang kepada Maria, menyatakan kepada Maria, kamu akan hamil. Itu perintah Allah. Nah, pernyataan Allah, perintah Allah itu tidak kembali kepada Allah dengan sia-sia. Sebelum Maria melahirkan seorang anak bernama Yesus. Terjadi kan? Berarti benar apa yang dikatakan di dalam Yesaya 55 ayat 11. Apa yang Allah kehendaki melalui firman-Nya, melalui perkataannya, melalui kehendak yang terlontar dari mulutnya akan tercipta, akan terjadi dengan apa yang dikehendaki. Tidak akan pernah gagal itu, nggak pernah batal itu. Jadi Anda tadi sudah mengakui apa yang keluar dari mulut Allah itu adalah ciptaan. Nah, Yesus keluar dari mulut Allah. Kalau yang Anda maksud firman, kalam, perkataan Allah, itu sifat.
Itu sifatnya Allah, melekat pada dirinya bersama-sama dengan Allah, dan itu adalah Allah. Allah mensifati dirinya sendiri. Tapi kalau Yesus itu manusia. Ya, sebodoh-bodohnya manusia, ketika dia menggunakan akal, pasti akan mengatakan Yesus itu adalah manusia. Ya, hanya orang gila yang mengatakan Yesus itu bukan manusia. Ngerti? Kebetulan bibir saya cuma tulisan hitam. Kalau sol-sol hitam atau merah itu dibuat manusia. Tapi sumber tulisan yang ada di Bibel itu adalah wahyu dari Allah kepada para rasul dan para nabi. Wahyu itu bisa melalui mimpi, bisa melalui malaikat, bisa melalui penglihatan. Dan wahyu itu yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul dituliskan penulis Bibel seturut dengan ilham Allah. Demikian Bapak. Kalau Anda mengatakan sumber penulisan yang ada di kitab Anda itu adalah wahyu dari Allah untuk seorang nabi, untuk seorang rasul, ya, bagaimana mungkin kemudian ilham dari Allah tetapi penulisnya melakukan penyelidikan? Bagaimana mungkin kemudian ilham dari Allah antar penulis menceritakan sesuatu yang sama tapi dengan berbeda? Jadi Anda hanya asal-asalan ini. Anda itu laksana seorang juru parkir tapi menggunakan seragam polisi. Hanya ingin membodoh-bodohi orang lain. Coba deh lain kali kalau berdiskusi gunakan akal sehat, supaya Anda itu tidak ditertawakan sama orang. Kalau di gereja mungkin Anda bisa menggunakan pola-pola seperti ini. Tapi di hadapan kami jangan coba. Ya, Anda mengatakan segala sesuatu yang ada dalam kitab Anda adalah firman Tuhan. Bullshit itu. Kitab Anda hanya terjemahan. Original teksnya pun hanya tulisan yang lolos di Konsili Nicea. Bukan berdasarkan atas pewahyuan. Kalau yang berdasarkan atas pewahyuan itu adalah segala firman yang Yesus terima dari Allah. Itu baru dikatakan wahyu dari Allah. Tapi yang dituliskan Lukas, Paulus, Markus, orang yang mengaku Matius, itu bukan wahyu Allah. Tetapi hasil penyelidikan yang mereka tuliskan berdasarkan atas peristiwa-peristiwa. Jadi Anda belajar lagi, Saudara Dr. Mahadi Marpaung-Paung. Firman menjadi manusia. Yang Tuhan itu adalah firman, bukan manusianya. Firman tertulis di kitab suci. Yang Tuhan itu adalah firman, bukan kitab suci. Firman keluar dari mulut Allah. Berarti kalau firman itu adalah Tuhan yang keluar dari mulut Allah, berarti Tuhan keluar dari mulut Tuhan. Otak taruh mana? Apa bedanya Tuhan berfirman dan firman Tuhan? Tuhan berfirman ketika Tuhan berkata-kata untuk menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Itu Tuhan berfirman. Apa itu firman Tuhan? Firman Tuhan adalah perkataan yang keluar dari mulut Tuhan untuk menciptakan segala sesuatu. Demikian Bapak. Tuhan berfirman adalah apa yang terlontar dari mulut Tuhan berupa perkataan. Ya. Firman Tuhan adalah apa yang keluar dari mulut Tuhan yang berupa perkataan. Lantas Anda mengatakan itu beda. Itu makanya aku bilang, tolong kalau masuk di grup debat, apalagi ini kajian kristologi ya, otaknya jangan sampai dilupa. Otak jangan taruh di laci, taruh di kepala. Supaya apa yang Anda jelaskan itu sesuai dengan akal sehat gitu loh. Ya, sekali lagi saya katakan, berfirmanlah Tuhan dengan Tuhan berfirman itu sama aja. Ngerti ya? Belajar lagi kawan. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah, gimana kabar Ustadz? Kemarin di YouTube bagus sekali itu Ustadz, ternyata Yesus nggak disalib ya Ustadz ya. Kabur semua mereka Ustadz. Mantap Ustadz, mantap. Lanjutkan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina Papski, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dari Indonesia inilah kemudian
kejayaan Islam kembali bangkit seperti masa-masa kekhalifahan. Ya, karena sahabat-sahabat kita Kristen di Indonesia ini sudah mulai ditimpa kebingungan yang saya boleh katakan stadium 4+. Mereka tidak tahu bahwa bagaimana menentukan Tuhan yang benar itu seperti apa. Apakah Tuhan itu manusia ataukah manusia itu adalah Tuhan? Pokoknya mereka ya digerogoti oleh kebingungan demi kebingungan oleh karena konsep yang mereka terima dari barat, kemudian akal mereka dipahamkan terhadap konsep tauhid yang sesungguhnya. Seperti itu akhina. Terima kasih. Kami juga sama. Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta jagat raya. Ia adalah juga Allah daripada Tuhan kami, orang Kristen. Kalau Yesus itu pencipta alam semesta atau bukan? Amin, amin ya Allah, amin Ustadz. Iya Ustadz, kemarin kan penjabarannya itu saya mendengarnya di YouTube. Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan juga di grup ini biar kawan-kawan Kristen kita itu paham bahwa Yesusnya mereka itu tidak disalib Ustadz. Ya, mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan kepada kawan-kawan Kristen di sini. Semoga dakwah Ustadz terus berlanjut dan semoga kawan-kawan Kristen ini menyadari bahwa banyak kekeliruan di kitab mereka dan ajaran mereka. Ya, sederhana sebenarnya akhina. Kalau mereka itu menggunakan akal sehat di dalam memandang dan mengkaji kitab mereka, maka hari ini juga mereka akan mengaku Yesus itu tidak disalib. Kenapa? Karena Yesus itu adalah orang saleh. Yesus itu adalah utusan Allah. Dan sebelum penyaliban, Yesus itu memohon kepada Allah agar dia diselamatkan. Kalaupun mereka menghina Yesus dengan teriakan yang mereka ambil dari Mazmur, ya, Mazmur 22 ayat 1 dan seterusnya, ayat 1 dan sampai ayat 2 ya. Maka mereka harus mengakui bahwa Yesus itu teriak minta tolong kepada Allah. Nah, harusnya mereka plototin Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa sungguh-sungguh dan permohonan, ya, dengan ratap tangis yang begitu sempurna dan keluhan kepada Tuhan yang Maha Esa yang sanggup menyelamatkan Yesus dari maut. Dan karena kesalehannya, ketaatannya kepada Allah, ya, doanya dikabulkan. Berarti permintaannya untuk diselamatkan dari maut itu dikabulkan oleh Allah. Berarti Yesus itu tidak dibunuh. Dia dikabulkan permintaannya. Itu dalilnya jelas di dalam Ibrani 5 ayat 7. Kalau teman-teman Kristen ini mau menggunakan akal sehat. Seperti itu akhina. Yesus itu memang pencipta jagat raya segala-galanya di muka bumi ini. Apakah kau lupa itu? Hah? Bukankah Yesus itu adalah Sang Firman? Allah menggunakan firman untuk berkarya, ya? Hehe. Iya, itu menurut Anda. Bagaimana menurut Yesus? Apakah dia pencipta alam semesta? Ya, kalau Anda ingin menipu orang dengan mengatakan asumsi itu, bahwa Yesus itu adalah firman, padahal Yesus itu adalah nyata manusia, berarti Anda tidak tahu firman itu adalah perkataan Allah. Yesus itu bukan perkataan. Yesus itu adalah ciptaan yang berasal dari perkataan. Atas keinginan Allah, atas perintah Allah, maka Yesus itu tercipta. Makanya dikatakan di dalam kitabnya Bani Israel, Ken yih ye debare aser yese mi pilo yasub. Jadi apa yang keluar dari mulut Allah itu yang tercipta. Nah, Yesus keluar dari mulut Allah, makanya dia dikatakan firman. Artinya semua yang terlontar dari mulut Allah itu namanya firman, perkataan, kehendak, ide, gagasan. Dan Yesus termasuk di dalamnya. Sekarang Anda mengatakan Yesus itu adalah pencipta alam semesta. Itu otak Anda, ya, kena penyakit apa itu ya? Nyata-nyata Yesus itu dikandung 9 bulan dalam rahim. Lalu kemudian dilahirkan. Usia 1 hari Yesus belum bisa berkata-kata apa-apa. Usia 1 hari Yesus belum bisa berjalan. Ya, jangankan berjalan, berdiri aja belum. Jangankan berdiri, cebok sendiri aja belum. Tuhan apaan yang kayak begitu? Jadi otak ini harus difungsikan ketika kita berbicara mengenai konsep ketuhanan. Ya, jangan seperti orang yang tidak waras ngomong tapi tidak paham apa yang dibicarakan gitu.
Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu pencipta alam semesta, mana dalilnya menurut Yesus? Mana perkataan Yesus yang mengatakan itu? Kalau tidak, berarti Anda adalah penyesat yang nyata. Mencoba untuk menipu orang dengan tipu daya. Paham? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata penjabarannya sangat-sangat jelas, saya sampai merinding Ustadz. Ya, semoga dengan penjelasan Ustadz ini kawan-kawan kita yang Kristiani bisa menyadari bahwa jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang salah. Jazakumullah. Makasih Ustadz penjelasannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin. Barakallah fikum wa ahlikum akhina. Tentu bukan lah, Bang. Gimana ceritanya Yesus menciptakan alam jagat raya, sedangkan Yesus brojol di alam jagat raya. Gak mungkin lah ya. Itu makanya aku bilang, teman-teman Kristen yang ada di grup debat kajian Kristologi ini, ya, pada saat bangun dan masuk ke grup, dia lupa akalnya. Makanya apa yang dia sampaikan itu semuanya irrasional, tidak masuk akal gitu. Menurut iman Kristen, bahwa Bapa, Firman, Roh Kudus satu. Sama seperti saya, Mahadi, memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa saya, tubuh saya, roh saya satu. Tetapi tiga. Bapa satu, Firman satu, Roh Kudus satu. Itulah iman Kristen. Jadi Bapak Kang Juma itu nggak percaya Bibel. Jadi pola pikir Bapak tidak percaya dengan Bibel, tidak akan mungkin memahami hal ini. Demikian Kang Juma. Ya, itu iman Kristen. Betul. Itu iman Kristen, tapi berbeda dengan imannya Yesus. Kalau imannya Yesus itu jelas. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya. Ya, itu iman yang benar. Lalu Yesus menempatkan dirinya sebagai apa? Pada saat Allah satu-satunya adalah Allah yang benar. Yesus menempatkan dirinya sebagai utusan Allah. Paham? Kalau iman Anda, silakan dengan iman Anda. Tapi saya hadir di sini, di grup kajian Kristologi, untuk membela iman Yesus. Bahwa Yesus itu hanya sebatas iman, sebatas utusan Allah. Kalau dia adalah utusan, maka dia tak ubahnya Musa, Abraham, Daud, Salomo, Rasulullah Muhammad SAW. Ya, saatnya Anda menggunakan akal. Yesus itu bukan Allah, Yesus itu adalah utusan Allah. Firman keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah itu adalah Allah juga. Itu iman Kristen. Itu perbedaan kita. Jadi Allah adalah Allah, Firman adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Firman adalah Allah. Jadi firman yang keluar dari mulut Allah itu adalah Allah. Adakah Allah yang tidak berfirman? Seperti manusia, tapi tidak persis sama. Kang Juma berkata-kata. Kang Juma dengan perkataannya itu tidak bisa dipisahkan. Demikian analoginya. Jadi Allah kalau tidak berfirman itu bukan Allah. Di iman Kristen, firman itu Allah. Perkataan Allah itu yang keluar dari mulut Allah itu Allah juga. Itu menurut iman Kristen, Kang Juma. Nah, ini makanya saya katakan pada Anda, tolong beragama itu menggunakan akal sehat. Cari agama yang tidak mematikan akal Anda. Anda mengatakan Anda mengatakan firman yang keluar dari mulut Allah itu adalah Allah. Saya sudah membacakan dalilnya dalam bentuk original teksnya. Ken yihye, ya. Debari aser yese mipilo yasub elai rekam. Lalu dikatakan,
Ki aim asa et aser hapasi wahis li aser selatui. Artinya Allah berbicara mengenai sesuatu yang universal, banyak dia, jamak, ken yihye, segala sesuatu debare yang keluar, ya, dari mulut Allah. Aser yese itu adalah sesuatu yang tidak akan kembali kepada dirinya dengan sia-sia. Segala sesuatu yang terlontar dari mulut Allah itu adalah sesuatu yang sifatnya perkataan. Jadi kalau Anda mengatakan perkataan yang keluar dari mulut Allah itu adalah Allah, itu otak Anda sakit gitu loh. Demikianlah firmanku yang terlontar dari mulutku. Ya. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan terlaksana apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Coba Anda gunakan akal sehat. Matahari itu diciptakan dengan cara apa? Dengan cara berfirman. Ketika Allah berfirman, berarti firmannya itu terlontar dari mulutnya. Kalau Anda mengatakan yang keluar dari mulutnya itu adalah firman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri, berarti matahari itu adalah Allah. Berarti alam semesta ini adalah Allah. Berarti enggak? Anda mengatakan yang keluar dari mulut Allah itu adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Apa yang keluar dari mulut Allah itu adalah firman. Ini saya katakan otak Anda sakit. Semua alam semesta ini keluar dari mulut Allah berupa firman. Jadilah matahari, jadi matahari. Jadilah malam, jadilah malam. Jadilah siang, jadilah siang. Jadilah tumbuh-tumbuhan, jadi tumbuh-tumbuhan. Jadi semua ciptaan itu terlontar keluar dari mulut Allah. Ya, kalau Anda mengatakan segala firman itu yang keluar dari mulut Allah itu adalah Allah itu sendiri, ya itu saya mohon maaf kata, dalam bulan suci Ramadan ini saya harus tegaskan kepada Anda bahwa Anda itu tidak masuk dalam kategori orang yang menggunakan akal sehat. Pantat ayam dan perkataan Anda itu nggak ada bedanya. Karena muatannya kosong. Hanya pembodohan dan dogmatis belaka. Anda harus paham bahwa yang dikatakan perkataan, yang dikatakan firman itu adalah ucapan Allah, perkataan Allah yang berasal dari sifatnya, al-kalamnya. Nah, saya kasih analogi. Perkataan Anda yang keluar dari mulut Anda, apakah itu adalah Anda? Anda mengatakan, jadilah monyet. Terlontar dari mulut Anda. Nah, apakah yang terlontar dari mulut Anda itu ketika menjadi monyet, bahwa itu adalah Anda? Jadilah anjing, maka jadi anjing. Apakah itu adalah Anda? Ya, jadi coba Anda itu menggunakan akal sehat deh. Saya hanya ingin membantu Anda untuk meluruskan akidah Anda yang tersesat ini. Dan kehadiran saya di grup kajian Kristolog ini untuk meluruskan segala fitnahan yang dilontarkan oleh orang-orang Kristen terhadap Yesus, Nabiullah, Rasulullah yang dikhususkan kepada Bani Israel. Jadi Anda harus banyak belajar. Kalau Anda serius mau belajar sama saya, boleh ikut saya ke Zoom. Saya ada kelas khusus untuk orang-orang yang buta terhadap ajaran Yesus. Ngerti? Saya tidak bisa baca, sama seperti nabimu tidak bisa baca Quran alias buta huruf. Oke. Jadi saya ini selabel dengan nabimu, buta huruf membaca Quran. Oke. Ada bantahan? Ini dia nih. Karena kebanyakan makan binatang-binatang yang diharamkan oleh Yesus, makanya Anda seperti ini jadinya. Siapa bilang Rasulullah Muhammad SAW itu tidak bisa membaca Al-Quran? Justru Al-Quran itu berasal dari bacaan Rasulullah. Nah, kan gitu kalau orang bahlul begini, disebabkan karena dia hanya menelan dogma doktrin mimbar gereja aja, kayak gini jadinya. Rasulullah Muhammad SAW itu tidak bisa membaca bahasa Ibrani dan juga Aramaik, tidak bisa membaca Torah, tidak membaca Injil, bisa membaca Injil. Itu yang benar. Lawang umat Islam sedunia yang membacakan Al-Quran kepada mereka asal mulanya adalah Rasulullah. Ya, jadi Anda itu kudu wajib belajar lagi. Apa yang kemudian ditemukan oleh para ilmuwan itu sudah dibacakan oleh Rasulullah 1400 tahun silam. Coba Anda lihat bagaimana kerangka rumusan-rumusan perundang-undangan di negara kita ini.
yang konon ceritanya dirumuskan oleh ratusan manusia yang bergelar profesor. Tapi saban hari direvisi kan? Rasulullah Muhammad SAW di masa jahiliyah 1400 tahun silam, seorang diri merumuskan sebuah asas. Dan sampai hari ini tidak pernah dirubah-rubah, nggak pernah direvisi. Hebat kan dia? Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa menandingi kecerdasan beliau. Ya, jadi ada baiknya Anda belajar lagi dulu. Belajar cebok, belajar membersihkan kelamin pada saat setelah buang hajat, ya belajar sikat gigi, belajar mandi junub. Ya belajarlah untuk menyembah Allah yang benar, menyembah Tuhan yang benar. Jangan memperbodoh diri Anda. Ngerti? Rosana sang penghujat. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Setuju ya? Tuhan berfirman adalah Tuhan yang berkata. Simpel. Nah, apakah Yesus itu adalah perkataan? Jawab. Kata siapa Yesus tidak menghalalkan makan babi? Enak tuh babi itu. Babi itu makanan haram, dihalalkan. Menurut surah Al-Imran ayat 50. Makanan haram telah dihalalkan, makanya saya makan. Kamu kenapa mengharamkan sedangkan Yesus membenarkan? Ingat, Muhammad memang tidak bisa baca Aramaik, baca bahasa Yunani, membaca Ibrani, dan dia juga tidak bisa membaca bahasa Arab. Ya, dia tidak bisa baca, sama seperti saya. Maka itu saya bilang, saya ini selabel dengan Muhammad yang tidak bisa baca Quran. Oke? Tunjukkan dalilnya di mana Yesus menghalalkan babi, dan tunjukkan ayat Al-Quran yang menghalalkan babi. Bacakan. Kalau nggak bisa original teksnya, cukup terjemahannya. Silakan. Apakah Allah itu bisa masuk akal? Ya jelas. Allah menyatakan dirinya sebagai Tuhan sang pencipta alam semesta. Ya masuk akal. Karena memang dia pencipta alam semesta. Nah sekarang Anda mengatakan Yesus adalah pencipta alam semesta. Apakah masuk akal? Jawab. Sebelum saya tunjukkan, saya mau tanya kamu. Babi itu makanan haram ataupun makanan halal? Kau jawab ini dulu. Lepas itu saya akan tunjukkan. Babi itu haram seperti haramnya dirimu masuk ke dalam surga. Paham? Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Ya, Yesus adalah manusia yang berasal dari firman. Betul. Ya, jadi perkataan yang menjadi manusia, perkataan yang menjadi matahari, perkataan yang menjadi bumi, perkataan yang menjadi hewan. Semua ya, ciptaan itu berasal dari firman, termasuk Yesus. Nah, saatnya Anda waras kapan kira-kira ya? Zulkifli, saya mau bertanya nih sebelum saya jawab. Saya mau bertanya dulu terlebih dahulu. Babi itu haram atau halal? Selepas itu saya akan tunjukkan ayatnya. Monggo jawab. A. Babi halal. B. Babi haram. Monggo. Saya ingin mengatakan bahwa layaknya kamu yang kafir ini masuk ke surga itu haram. Begitu juga babi masuk ke dalam tubuh itu haram hukumnya. Ya, kalau Anda ingin menunjukkan dalil silakan. Yang pasti Yesus mengharamkan babi. Ngerti? Orang yang berakal sehat pasti mengharamkan babi. Hanya orang yang bahlul yang makan makanan yang diharamkan. Lalu kemudian dia katakan sudah dihalalkan. Paham. Babi itu haram kah? Coba baca surah Al-Imran ayat 50. Di situ Yesus berkata, hari ini telah dihalalkan sebagian makanan haram makanan yang telah diharamkan. Nah, jadi babi itu telah dihalalkan. Oke. Zulkifli dalam ayat lainnya dalam surah
Al-Maidah ayat 5. Hari ini telah dihalalkan makanan sembelihan orang yang diberi Alkitab. Ya, Alkitab, bukan Quran di situ. Jadi, makanan yang asal namanya yang disembelih adalah halal. Kalau hanya manusia terjemahan membawa-bawa Al-Quran, ya ujung-ujungnya hanya ditertawakan karena hanya mempermalukan diri sendiri. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurat wa liuhilla lakum ba'dal ladina khurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Ayat ini tidak ada yang mengatakan bahwa babi itu haram, halal, enggak ada. Di sini hanya mengatakan, aku datang kepadamu membenarkan Taurat. Membenarkan Taurat. Taurat di dalamnya adalah Imamat 11 ayat 7. Janganlah engkau makan babi karena itu haram bagimu. Aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Ya, wa uhilla lakum ba'dal ladina khurrima alaikum. Lalu kemudian untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Apa yang dihalalkan? Apa yang diharamkan oleh Torah? Mencemarkan hari Sabat. Kemudian Yesus datang untuk apa? Dia menghalalkan untuk melakukan kegiatan di hari Sabat. Mana buktinya? Baca kitab Matius dan Lukas, bagaimana kemudian Yesus memetik gandum pada hari Sabat. Ngerti? Jadi bukan babi yang dihalalkan oleh Yesus. Kamu banyak belajar lagi. Dan di ayat ini dikatakan, waji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mujizat daripada Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Jadi kalau Anda mengatakan, Yesus mengatakan di dalam Ali Imran 50, dia menghalalkan babi. Nah, otak itu dibawa, dipasang di kepala supaya bisa belajar, bisa paham dengan baik. Aku datang kepadamu membenarkan Taurat. Kalau dia membenarkan Taurat, berarti dia membenarkan haramnya babi. Ya. Dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Orang-orang Yahudi itu diharamkan melakukan sesuatu di hari Sabat. Tapi Yesus datang untuk menghalalkan itu. Orang boleh melakukan apapun di hari Sabat. Makanya setelah itu di dalam ajaran Islam itu tidak ada lagi itu mengkuduskan hari Sabat. Karena Yesus sudah menghalalkannya untuk melakukan apa-apa yang ada di dalamnya. Karena itu memang syariatnya hanya untuk kepada Musa dan kaumnya. Kamu banyak belajar, ya. Tapi bagaimana mau belajar kalau otak nggak disertakan? Al-yawma ukhilla lakumut tayyiba. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Lalu kemudian wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ya, makanan orang-orang yang diberi Alkitab, bukan gospel, bukan Bible, ya, itu halal bagimu. Makanan yang kamu halal buat makanan kamu juga halal bagi mereka. Jadi ini bercerita apa tentang asbabul nuzulnya ayat ini? Ini berbicara mengenai orang-orang yang makan dan memakan makanan yang lezat dan memakan binatang yang disembelih oleh orang-orang ahli kitab pada masa itu, bukan masa hari ini. Ngerti ya? Jadi yang dimaksud ahli kitab ini adalah orang-orang Yahudi, bukan Kristen. Kristen itu bukan orang Yahudi. Jadi kamu harus banyak belajar. Wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Lalu dikatakan di ayat ini, idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihin wala muttakhizin wala muktahizi ahzan, Nah, lalu dikatakan wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhum wa huwa fil akhirah minal khasirin. Jadi jelas ayat ini menerangkan tentang sesuatu yang terjadi pada masa lampau.
yang kemudian sebagian dari isi dalil ini menjadi syariat di dalam ajaran agama Islam. Ya. Makanya dikatakan wa ta'amul ladina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ahli kitab, bukan ahli terjemah. Ahli kitab itu berarti berbicara mengenai Bani Israel. Kristen itu bukan ahli kitab. Ya, ahli dogma iya, ahli doktrin iya. Makanya belajar lagi, jangan permalukan diri Anda. Ngerti? Mana dalilnya Yesus menghalalkan babi? Tunjuk. Jangan ngorek-ngorek dari terjemahan Al-Quran. Jangan mengarang-arang ayat. Kisah para Rasul ayat 9 hingga 10, 14 hingga 15. Dengan jelas Yesus berkata di situ, makanan haram telah dihalalkan sama seperti mana dalam Quranmu berkata dalam surah Al-Imran ayat 50. Hari ini telah dihalalkan sebahagian makanan yang telah diharamkan sebelumku. Oke, Anda paham di situ? Jadi makanan haram telah dihalalkan, berarti babi dihalalkan. Ingat itu, babi telah dihalalkan karena babi adalah sebagian makanan diharamkan dalam Taurat yang telah dihalalkan oleh Yesus dalam surah Al-Imran ayat 50. Kitab Anda Kisah Para Rasul itu karangan Lukas. Jadi itu perkataan Lukas, bukan perkataan Yesus. Kalau perkataan Yesus itu jelas, dia katakan tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat sebelum langit ya, dan bumi ini lenyap. Nah, kaitannya dengan Ali Imran yang Anda katakan tadi, itu makanya saya sudah sampaikan kepada Anda. Ali Imran itu bercerita tentang hari Sabat, yang mana hari Sabat itu diharamkan orang Yahudi melakukan aktivitas apapun di luar daripada memuji dan menyembah, mengkuduskan diri kepada Allah. Ya, bukan masalah haram halalnya babi. Jangan karena Anda gemar makan babi, tidur sama babi, ciuman dengan babi, lantas Anda mengada-adakan satu hukum yang sudah diharamkan oleh Tuhan. Ngerti? Barang siapa yang kata Yesus di dalam ajarannya kepada murid-muridnya, barang siapa yang menghilangkan setitik dari hukum Taurat dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia dilaknat oleh Allah dan akan kembali kepada neraka, hidup kekal di dalamnya. Ngerti enggak? Jadi persiapkan diri Anda untuk masuk neraka. Muslim juga makan yang namanya babi, Pak. Makan. Halal itu. Tapi babinya yang disunat, Pak. Oh, berarti Yesus sudah menghalalkan ya. Makanan yang dulu haram, terus dihalalkan hari ini ya. Kira-kira menurut Bapak, kotoran manusia, tai, Pak, tai. Tai itu kan haram, jijik, najis. Itu kan haram. Kira-kira dihalalkan juga nggak itu, Pak? Buat dimakan sama orang-orang Kristen. Dan ingat, Yesus bilang berkata, dia membenarkan Taurat. Memang Taurat itu sampai sekarang masih dipakai. Quran dan Alkitab sepakat ini. Dia membenarkan Taurat. Oke? Oke, sampai sini Anda mengerti. Dan dia berkata, sebahagian makanan yang diharamkan. Karena dalam Taurat hanya sebagian saja makanan yang diharamkan. Yaitu contohnya babi, anjing, kucing, ikan tidak bersisik, seperti itik, mebek, angsa, sotong, ketan, udang, kerang. Semuanya itu diharamkan dalam Taurat. Itulah sebagian makanan yang diharamkan. Mikir, ya. Tidak semuanya makanan dalam Taurat haram. Makanya Yesus berkata, hanya sebagian makanan yang diharamkan telah dihalalkan. Pikir, pakai otak, bukan pakai dengkul. Oke, bro? Kamu mencomot-comot terjemahan dari Ali Imran, tapi kamu nggak ngerti apa maksudnya. Yang dimaksud daripada pernyataan Allah, ya, bahwa waliuhilla lakum ba'dal ladina khurrima alaikum, itu adalah hal yang diharamkan di dalam Torah. Di antaranya adalah melakukan aktivitas di dalam hari Sabat gitu. Nah, ini yang dihalalkan oleh Yesus. Apa pembuktiannya? Pada hari Sabat Yesus bersama murid-muridnya itu memetik gandum. Padahal hari Sabat itu kalau ada yang melakukan itu dibunuh.
Tapi Yesus lakukan, makanya dikatakan Yesus itu adalah Tuhan untuk hari Sabat. Karena dia merubah kekudusan hari Sabat itu dengan melakukan aktivitas dan memberikan contoh kepada murid-muridnya. Ya. Jadi wali uhilla lakum ba'dal ladina khurrima alaikum itu tidak merujuk kepada halalnya babi. Jangan karena Anda suka ciuman dengan babi, jadi Anda menghalal-halalkan babi dengan mencomot ayat Al-Quran. Jangan. Ya, meski muka sudah mirip dengan makanan itu, tapi jangan Anda mencomot terjemahan Al-Quran. Paham tidak? Anda itu bodoh, tolol, karena Anda tidak belajar Alkitab, karena Anda tidak meyakini Alkitab, karena Anda tidak percaya kepada Alkitab. Bagaimana Anda bisa ngerti? Anda tolol benar ya, diajarin berkali-kali, masih bodoh aja. Victor, pikiran kotor, nongol di siang hari yang bolong. Ya, Anda mengatakan saya bodoh, tetapi faktanya sampai hari ini Anda masih menyembah Yesus, masih menyembah manusia. Yang bodoh siapa? Yesus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda justru menyembah kepada Yesus. Yang bodoh siapa? Perkataan Yesus ditulis oleh Lukas. Kamu bantah ya tidak masalah bagi saya. Hal itu hal kecil, hal seperti ujung kuku masalahnya. Yaitu iman kamu bukan pada Alkitab. Memang sah-sah saja kamu bantah Alkitab. Tapi klaim dari Alkitab diakui yang di dalam Quran kamu surah Al-Imran ayat 50. Makanan haram telah dihalalkan. Masa kamu bantah Alkitab tapi ternyata Quran kamu membenarkannya. Ingat itu bro. Kapan Yesus itu bertemu dengan Lukas sehingga Anda mengatakan Yesus berkata kepada Lukas atau Lukas menuliskan perkataan Yesus? Emang di mana ketemunya? Disenggol. Ini yang kadang saya tidak mengerti Muslim ya. Muslim mengatakan bahwa Alkitab itu udah nggak asli lagi original. Tapi kenapa tulisan di dalam Alkitab kamu menafsirkan itu mengarah kepada Saudi Arabia, mengarah kepada Mekah itu sendiri? Aneh kan? Aneh. Terus saya mau bilang ya, berkat itu, berkat secara umum itu untuk semua bangsa. Bukan hanya Saudi Arabia aja. Bukan hanya Mekah aja. Negara-negara di luar sana ya, negara Arab juga, Bahrain, Kuwait juga, kaya kan karena minyak. Itu kan semua berkat Tuhan untuk semua orang. Bukan hanya itu aja. Negara Eropa juga, negara-negara yang super kaya. Apakah itu juga diarahkan kepada penafsiran dari kitab Yesaya itu? Begitu juga Amerika. Wow, kalau dari sisi minyak bumi ya, wow, Amerika sekarang minyak buminya belum dikorek-korek loh. Ya, Arab tuh yang sudah mau habis. Dan yang memperkaya Mekah itu ya itu politiknya dia, politik Islam itu yang mengharuskan orang untuk naik haji, visa itu berapa yang masuk ke Mekah sana. Nah, itu kan strateginya Islam sendiri, strateginya orang Arab. Dan apa yang mau didapat dari situ? Hanya untuk mengadakan ritual-ritual pagan. Kan aneh. Tapi itulah stupidnya kalian. Mau dibohong-bodohi dengan cara-cara strategi seperti itu, politik seperti itu. Ingat ya, Islam adalah suatu ideologi. Oke? Ya intinya buktikan aja dulu siapa yang menggenapi nubuatan itu. Ya. Kami umat Islam mengakui bahwa terjemahan yang kalian rampok dari Bani Israel itu masih ada sisi kebenaran di dalamnya, bercampur dengan karangan-karangan manusia. Dan itu bukan firman Tuhan, tapi terjemahan daripada firman Tuhan yang dituliskan oleh nabi-nabi sebelumnya. Kami diwajibkan untuk beriman kepada kitab itu. Beriman kepada sebuah kitab juga yang dituliskan berdasarkan tulisan tangan manusia juga kami diperintahkan untuk mengetahui. Berarti, jadi kalau Anda mengatakan negara-negara yang lain itu juga menggenapi, itu teori, pada prakteknya nggak ada gitu loh. Segala kambing domba kedar akan terhimpun kepadamu, domba-domba jantan nebayot akan bersedia untuk ibadahmu, semuanya akan. Akan itu berarti sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang belum terjadi pada masa itu, berarti ini nubuat.
Nah sekarang nubuatan ini digenapi oleh siapa? Ya, coba Anda gunakan akal deh. Apakah di Vatikan itu ada menggenapi hal-hal seperti ini? Ya, semua ini digenapi oleh Mekah. Segala kambing domba Kedar. Ngerti Kedar nggak? Kalau nggak ngerti ya belajar lagi. Benar, karena zaman itu masih dalam berlaku. Yesus belum menggenapi Taurat ataupun membenarkan Taurat. Sama seperti klaim daripada surah Al-Imran itu betul. Nah, ini dalam Kisah Para Rasul nih, ayat 10 pasal 14 hingga 15 telah berkata dengan terang menderang, apa yang dinyatakan halal tidak bisa kau katakan haram. Allah berkata, semua makanan haruslah kau sembelih dan makanlah. Maka itu dalam surah Al-Ma'idah ayat 5 berkata, hari ini telah dihalalkan makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab. Ayat ini sepakat dengan Kisah Para Rasul. Nah, ini poinnya. Poin kedua dari surah Al-Imran ayat 50. Yesus berkata, sebagian makanan haram telah dihalalkan. Masa kau tidak tahu ayat ini? Jadi babi itu halal. Yang penting intinya disembeli. Disembeli maka halal. Oke? Ya itu kitab Anda, derita Anda. Kalau Anda mengatakan dalam Kisah Para Rasul 10 mengatakan kitab Anda, Yesus itu telah menggenapi, telah menghalalkan, itu deritamu. Ini kita berbicara mengenai ajaran Yesus. Kisah 10 itu bukan ajaran Yesus. Ya. Ketika Petrus lapar, membutuhkan makanan, sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya dikatakan bahwa rohnya diliputi oleh kuasa ilahi. Itu ceritanya siapa? Itu bukan ceritanya Yesus. Itu cerita kalian. Lalu dikatakan bahwa di dalamnya berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung, monyet, kambing, kemudian ular, biawak, buaya. Andaikan setan itu bisa kalian makan juga berdasarkan Kisah Para Rasul 10 itu. Andaikan pesawat terbang itu bisa kalian goreng, kalian juga makan. Tapi itu bukan ajaran Yesus. Itu ajaran Kristen, ajaran barbar dari barat. Ngerti? Jadi kalau Yesus mengatakan bahwa siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Torah, maka itu kaitannya dengan babi. Nggak boleh dihalalkan itu babi. Ngerti? Ya, jadi kamu kalau hanya punya kemampuan membaca terjemahan, jangan sosokan. Batalkan dulu itu Imamat 11 ayat 7. Janganlah engkau makan babi, karena itu haram bagimu. Mana pernyataan Yesus bahwa itu babi sudah bisa dimakan, karena sudah halal? Ada enggak? Ada enggak pernyataan Yesus seperti itu? Kalau ada, tunjukkan di sini. Jul, kalau kamu tidak mengerti siapa Lukas itu, jangan bicara kamu. Ya, saya ingatkan kamu, dia itu murid Tuhan Yesus yang 70. Makanya otak kamu nggak ada, tapi sok tahu kamu. Kamu tuh bodoh dan tolol, semakin puasa kamu, Jul. Sok tahu isi Alkitab. Itu bukan kamu percaya, bukan kitab kamu yakini, bukan kitab kamu imani, tapi sok mengerti. Ngerti, Lukas itu asistennya Paulus, pendiri Kristen. Ngerti saya. Justru kamu yang harus belajar, Victor. Ya, belajar supaya kamu jangan membodoh-bodohi orang. Kamu aja yang bodoh, jangan ngajak-ngajak yang lain. Oke? Oke, sisi kebenarannya apa? Karangan manusia yang mana akan tunjukkan ke sini. Nah, kalau kamu memang benar-benar cerdas, kamu buktikan ke sini. Mana ayat-ayat yang menjadi yang benar dan mana ayat-ayat yang tidak benar. Pasti ayat yang benar itu menurut kamu itu Yesus akan memberikan seorang penolong kan? Karena penolong itu Muhammad kan? Penolong apaan? Itu yang benar kan? Terus yang bertentangan dengan Quran kamu itu salah kan? Bullshit. Tunjukkan mana yang karangan salah dan mana yang benar. Oke, tunjukkan sini. Ada sekitar berapa itu? Coba tunjukkan semua. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, tunjukkan ke sini. Catat aja ayat-ayat mana yang sisipan, ayat-ayat yang mana yang karangan, ayat-ayat yang mana yang palsu, dan ayat-ayat mana yang benar. Oke, kirim kemari. Gak usah melebar selebar mulutnya, Bu Herni. Gak usah.
Satu ayat ini aja dulu kita buktikan. Segala kambing domba Kedar yang terhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Itu digenapi oleh siapa? Jadi kalau mulut lebar, jangan selebar dengan paparan tapi tidak bermutu gitu. Fokus. Segala kambing domba Kedar akan terhimpun kepadamu. Itu digenapi oleh siapa? Jawab. Tapi Alkitab saya mengatakan saya adalah satu dengan Bapa. Bapa itulah aku. Aku di dalam dia, di dalam aku. Barang siapa melihat aku, melihat Bapa di surga. Nah, ini aja sudah membingungkan. Maka saya tidak peduli dalam hal itu. Akulah Bapa itulah aku. Akulah dia, dialah aku. Bagaimana memahami itu? Ini aja sudah sulit dipahami. Dia memberi kuasa kepadaku. Nah, coba. Jadi hal ini tidak perlu saya pahami, tidak perlu. Manfaatnya apa Yesus itu? Apa gunanya untuk saya? Itu yang penting. Seperti HP saya ini. Tidak perlu saya ketahui apa isinya HP ini. Bagaimana mesinnya? Saya tidak perlu. Tapi saya menerima dan menikmati manfaat HP ini. Apa manfaatnya bagi saya? Itu yang penting. Jangan salah kamu Islam itu. Salah seperti itu.